Oke, eh, teman-teman, ini ada materi sedikit dari saya terkait perencanaan pembangunan satu ya, semester 5. Kalian sudah meet kan? Mungkin ini materi saja sebelum kita masuk kelas seperti biasa toh. Nanti kalian pelajari hal ini, dengar baik-baik. Eh, Hemat saya begini, eh, kalian dapat substansi dari kalimat perencanaan ini ya. di di hal materi ini. Jadi coba jauhkan dulu tentang kalimat pembangunan, tapi coba dari materi ini adik-adik coba pahami tentang kalimat perencanaan karena begini, dua hal yang cukup berbeda tentang istilah perencanaan dengan istilah pembangunan ini ya. Karena ada tahapan yang sedikit berbeda, terus ada filosofi yang sedikit berbeda. Nah, di materi ini coba pahami dan renungi baik-baik tentang eh, esensi dari perencanaan itu sendiri. Karena begini, perencanaan ini tidak hanya bersifat dalam ruang akademik, apalagi ekonomi, tidak. Dia banyak banyak ruang-ruang waktu ataupun ruang kehidupan yang kita pakai juga perencanaan, ya kan? Nah, ini yang sehingga coba pahami dulu perencanaan itu sehingga kita bisa bawa ke dalam ekonomi, ya. Ini yang paling penting kita bisa bawa dia dalam ruang ekonomi. Nah, ini yang coba kalian perhatikan di materi ini ya. Oke, saya coba awali dia dengan ini ya. Jadi ini ada apa ya? Seorang pelukis ya. Seorang pelukis di tahun 19 ya 1899 ya. Namanya Jean Code. Jadi Jean Code ini dia coba membayangkan ya. Dia ini seorang seniman pelukis. Dia coba membayangkan di tahun 2000 ya. Di tahun 2000 berarti sudah zaman milenium itu ya. Perancis itu seperti apakah wujudnya itu? Negara Perancis itu. Nah, inilah eh, apa renungan dari Jean Code ini tentang Perancis itu seperti apa. Jadi dia tuangkan itu karena dia seorang seniman pelukis. Dia tuangkan itu dalam lukisan-lukisannya itu di 1899. Itu sampai di 1000. Jadi 18 1899 sampai 1900 dia coba mendemonstrasikan ini dalam kartu pos itu. Jadi dia memvisualisasikan bayangan dia Prancis di tahun 2000 itu seperti ini. Nah, ini ada beberapa contoh bayangan dia. Prancis itu di tahun 2000. Bayangkan itu dia lukis ini di tahun 1899 sampai 1900-an. Dia mencoba melewati ruang waktu itu sampai ke 2000 bayangan dia. Nah, dia coba melihat ini di gambar yang pertama ini. Orang mencari burung ya, mencari burung menembak. Kalau kita kan sekarang kan tembak burung, kartafel burung. Nah, ini manusia di dalam air pakai oksigen tapi bukan mencari ikan, tapi dia menembak burung. Nah, ini ya. Ini bayangan dia, manusia akan seperti itu, manusia Prancis. Nah, ini yang gambar gambar berikutnya bahwa bahwa manusia sudah di Prancis itu sudah menggunakan peralatan transportasi udara. Nah, ini yang dia coba lukiskan ini di gambar kedua. Nah, yang berikutnya bahwa manusia sudah menggunakan teknologi perang yang lebih baik, menggunakan peralatan mobil ya untuk saling membunuh. Nah, ini yang dilukiskan di oleh Jean Code di tahun 1899 ini. Jadi gambarnya manusia sudah saling saling membunuh untuk merebutkan sumber daya tertentu dengan menggunakan alat-alat modern. Nah, yang berikutnya ini, pos ini. Jadi dia lukiskan bahwa manusia bisa terbang untuk menyampaikan informasi dari satu individu ke individu lain, ataupun kelompok ke kelompok yang lain. Nah, ini sudah dibayangkan oleh pelukis Jean Code ini, bahwa Prancis akan seperti itu. Jadi sekarang kita baru tahu, oh kita bisa bisa pakai kantor pos, ya, atau kirim barang sekarang bisa pakai berbagai macam hal. Tapi Jean Code melukiskan itu seorang seniman yang melukiskan itu tentang kondisi Prancis di tahun 2000. Ya. Sekarang 2024 baru kita bisa rasa
bahwa ternyata bukan ramalan, tapi imajinasi dia tentang Perancis itu ternyata terwujud kan, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini ya, bahwa pemadam kebakaran sudah pakai orang apa ya terbang begitu baru memadamkan kebakaran. Sekarang kita masih menggunakan mobil. Mungkin 10-20 tahun kita sudah pakai pesawat, sudah ada itu kebakaran hutan, mereka pakai pesawat, ambil air, helikopter atau pesawat Boeing, terus siram kebakaran hutan misalnya, toh. Nah ini. Nah, ini sekarang sudah dihasilkan hal itu, sudah diwujudkan. Nah, ini yang terakhir adalah ini ya. Ini kan yang cikal bakal kita ekonomi, ada revolusi hal-hal yang kita bisa kaitkan dengan Adam Smith dan lain-lain. Ada penggunaan mesin sehingga berakhirlah banyak tentang kalau di ekonomi kita belajar ilmu ekonomi kan apa revolusi itu kan bahwa banyak hal penggunaan tenaga kerja yang coba kita minimalisir sehingga itu tergantikan oleh mesin. Nah, ini sudah dilukiskan oleh seorang pelukis dari Prancis itu. Nah, apa esensi dari gambar ini sebenarnya? Bahwa kalau menurut gambar ini kita bisa tahu bahwa perencanaan itu semua ada dalam kepala begitu. Walaupun itu terrealisasi atau tidak. Ya. Namun bayangan ini bahwa kita membayangkan sesuatu yang apa ya, semacam imajinasi begitu. Muluk-muluk kita imajinasi, oh nanti saya begini, nanti saya begini. Itulah yang dilakukan oleh Jean Code ini. Sayangnya dia adalah seorang pelukis. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita seorang ekonom bisa membayangkan misalnya Indonesia di 2045, di 2025. Nah, sekarang kita seorang ekonom membayangkan dengan cara seperti apa. Nah, inilah pembelajaran yang didapat dari Jane Code ini di 1899. Bagaimana intinya bahwa dia seorang pelukis, dia memaksimalkan kondisinya dia, pengetahuan dia, sehingga dia bisa berimajinasi tentang Prancis di tahun 2000. Nah, ini esensi dari 6 gambar ini ya. Ini dikutip adik-adik bisa lihat dari ini ya, dari apa CBS News ini sambil dari situ ya. Adik-adik bisa membaca itu, membaca beberapa taksiran dari situ tentang apa hakikat di balik filosofi Jean Code untuk meramalkan ini ya. Nah, ini memang tidak banyak orang yang bisa. Saya juga mungkin terbatas untuk meramalkan ini. Kita hanya mampu mungkin 1 tahun, 1 bulan, kira-kira apa ya. Misalnya sekarang bulan Oktober, apakah Desember kita masih hidup atau Desember kita merayakan Natal seperti apa. Mungkin kita sebatas itu. Tapi Jane Code dia bisa meramalkan itu melalui lukisannya, melewati ruang waktu itu ya. Bayangkan 1899 ke 2000. Dia membayangkan Prancis dan sekarang Prancis lebih 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 dari apa yang dibayangkan oleh Jean Code itu. Nah, inilah coba perenungan kita tentang perencanaan. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa perencanaan adalah suatu imajinasi dan tidak boleh dibatasi. Dengan kata lain, kalau kita membatasi ruang pikiran imajinasi tentang perencanaan, maka sebenarnya kita membatasi diri untuk berpikir. Ya kan? Kalau kita membatasi diri untuk berpikir, maka kita membatasi diri juga tentang rasionalitas. Itu kan hubungannya ya. Waktu rasionalitas manusia itu di di apa ya? Disengaja untuk diminimalisir, jangan rasional. Berarti kan pikiran itu pikiran manusia itu kan dihentikan sejenak. Kalau ibaratnya kalau Aristoteles bilang kalau manusia tidak berpikir kan mati kan. Nah ini ya. Jadi adik-adik coba bisa membayangkan hakikat itu ya. Bahwa kita bisa berimajinasi apapun itu sebebas-bebasnya itu menurut menurut hemat saya. Dengan kalimat perencanaan. Tidak membatasi perencanaan secara fragmentasi bahwa perencanaan sosial, perencanaan ekonomi, enggak. Kita tidak membayangkan itu dulu. Tapi kita membayangkan perencanaan itu dilahirkan dari rasionalitas manusia. Nah, bagaimana rasionalitas seorang ekonomi itu bisa membayangkan hal-hal yang tabu begitu ya, yang tidak layak diperbincangkan. Tapi ini mungkin Jean Code ini mendapatkan apa ya? Dia tidak mendapatkan perhatian banyak ya dari orang-orang di sekeliling dia, seniman-seniman.
pasti kan ini kok bikin apa. Tapi sekarang kita coba respect ke belakang, kita bisa lihat, oh ternyata benar juga ya. Imajinasinya tuh masuk akal gitu. Jadi kan imajinasi itu tidak bisa kita lihat 1-2 tahun gitu. Nah inilah coba kita hubungkan antara maksud dari gambar ini tentang bagaimana kita menggunakan rasionalitas dari seorang manusia, apapun keterbatasan pengetahuannya ya. Ada manusia yang pengetahuannya lebih, ada pengetahuannya kurang. Tapi kita bisa berimajinasi sesuai apa yang kita bisa rasakan dari panca indera. Ini yang coba kita pahami dari perencanaan itu ya. Iya. Nah, yang berikutnya ini, coba eh, kita coba melihat asal muasal itu ya. Asal muasal dari kita kenapa kok harus dicekokin lagi harus belajar perencanaan dan juga ada pembangunan satu di ilmu ekonomi. Nah, ini yang menjadi persoalan besar bahwa kita belajar ilmu ekonomi lagi kita belajar ketidakpastian. Nah, inilah coba kita kalimat ketidakpastian ini coba kita apa ya secara epistemologi ya. Kita coba runut dia ya. Yang menjadi pertanyaan kenapa manusia itu hadir? Manusia itu hadir kenapa? Apakah manusia hadir memiliki alasan tertentu? Bumi ini tanpa manusia, apakah bumi ini dia merasa sendiri begitu? Ataukah manusia tanpa bumi, manusia sendiri gitu ya? Nah, ini pernyataan-pernyataan epistemologi yang coba kita kaitkan. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak paham ini, kita kan tidak mampu juga menerjemahkan pembangunan itu. Apa yang kita pelajari sini perencanaan pembangunan. Coba kita telusuri perencanaan itu dulu. Ya, kenapa? Apakah manusia ini direncanakan untuk hadir atau tidak? Sehingga manusia membutuhkan pembangunan. Ataukah manusia tidak perlu namanya dibangun itu? Karena manusia sudah didesain akan tumbuh dan berakhir. Jadi tidak usah dibangun dia. Paham ya di sini. Jadi coba adik-adik perdalam eh, perencanaan ini dari segi kenapa manusia itu bisa hadir. Apakah direncanakan atau tidak? Gitu kan. Kalau hemat saya memang direncanakan. Sengaja direncanakan itu untuk manusia hadir untuk melengkapi bumi ini. Seperti itu ya. Nah, ini pendekatan ini kita tidak bisa banyak dekati karena kita dekati dia dengan cara lain. Ya. Bisa dengan teologi dan lain-lain. Tapi kita tidak masuk ke ranah itu. Yang penting bahwa apa yang dimaksud dengan perencanaan di sini, manusia memikirkan tentang dirinya. Itu ya, paham ya? Di sini kita bisa manusia harus berpikir rasional untuk dirinya sendiri. Itu hakikat manusia. Makanya manusia itu ada yang berpikir apa ya menang sendiri, rakus. Nah, itu hakikat manusia. Tidak apa ya macam tidak pernah puas. Itu hakikat dari manusia. Ya, sekarang yang menjadi nilai di balik itu apakah manusia direncanakan untuk itu atau enggak? Nah, itu di luar ruang lingkup materi kita ya. Yang penting adik-adik bisa paham perencanaan adalah manusia merencanakan tentang dirinya. Seperti yang tadi Jane tadi melakukan apakah saya akan mampu apa ya dengan pengetahuan saya melukis ini apakah memang nanti Prancis itu berarti saya apakah anak cucunya Jane itu bisa menikmati tadi gambar-gambar yang tadi manusia bisa menangkap ikan menangkap burung dari dalam air. Ingat ya, bukan menangkap burung di luar tapi dari dalam air menangkap burung. Itu bisa enggak? Nah, itulah imajinasi dan manusia membutuhkan imajinasi itu tapi dalam kategori rasional ya, rasionalitas. Itu yang coba ruang lingkup yang terbatasi oleh ruang akademik, rasionalitas ya. Nah, yang berikutnya adalah ini. Secara ekonomi, sosial sains, sosiologi juga juga mengatakan hal yang sama ya. Manusia diperhadapkan dengan ketidakpastian ini pasti. Jadi kadang kan kalau macam adik-adik baca buku bahwa hakikat kebenaran itu sulit didapat. Kepastian itu adalah ketidakpastian. Lawan kata, lawan frasa kata ya. Jadi kalau adik-adik cari ketidakbenaran, berarti yang dijumpai kebenaran. Kalau adik-adik mencari kebenaran, adik-adik harus mendapatkan ketidakbenaran, baru kebenaran itu lahir. Gitu ya. Macam, oh saya harus dibuat baik. Muncul dulu ketidakbaikan, baru oh baik itu seperti itu. Lawan frasa itu. Ya.
Itulah ketidakpastian. Nah, manusia ini diperhadapkan dengan ketidakpastian ini. Akhirnya rasionalitas itu harus muncul. Walaupun kadang-kadang ada irasional. Namun manusia itu diciptakan secara rasional. Ya. Ingat tanda kutip ya, dalam berbicara rasional dalam ilmu pengetahuan, dengan ilmu dalam ruang lingkup agama, dalam artian berbicara tentang misteri. Tidak boleh ya. Jadi kita berbicara tentang ilmu pengetahuan berarti rasional. Kita berbicara filsafat berarti ya sudah itu rasional. Apa yang panca indera lihat itulah yang kita bicarakan. Kalau hal-hal yang tidak dilihat oleh mata, tidak dipegang oleh tangan, jangan kita bicara. Itu tidak rasional namanya. Nah, manusia diperhadapkan dengan itu. Manusia memiliki apa ya? Bukan ya dikotomi lah. Dia rasional atau memilih jalan yang tidak rasional. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ya, ya dari manusia berpikir dan merencanakan tentang dirinya sendiri. Nah, ketidakpastian ini, kenapa muncul ketidakpastian? Ya, ketidakpastian ini apa tentang kemungkinan ya, bukan probabilitas. Kalau probabilitas itu dia terukur dan terhitung. Kalau ketidakpastian itu tidak terhitung. Sama kalau teman-teman ditanya, bedanya ketidakpastian dengan resiko itu apa? Beda. Ya, ketidakpastian itu sesuatu yang kalau dalam matematika yang lambang ini nih, ya, tidak terhingga, tidak terhitung dia, tidak terukur. Tapi resiko itu bisa diprobabilitaskan, bisa diukur kuantitatif. Ya, makanya ada manajemen resiko, ada apa dan lain-lain ya. Tapi kalau ketidakpastian ini tidak bisa diukur dia, ya. Nah itu. Nah, kenapa bisa munculnya ketidakpastian ini? Karena ada kemungkinan saya melakukan tindakan ini, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan baik dan buruk. Di waktu bersamaan ada alternatif lain yang saya harus lakukan. Muncul juga begitu. Kemungkinan baik dan tidak. Apa yang saya harus pilih? Itulah ketidakpastian ya. Jadi jika adik-adik misalnya begini, memilih untuk kuliah, berarti kan ada opportunity cost kan di mikro itu ya. Ada ada sesuatu yang dikorbankan. Apa? Misalnya pekerjaan. Kalau saya masuk kuliah, maka saya mengorbankan pekerjaan. Saya tidak kerja atau saya tidak nganggur, saya tidak bantu orang tua gitu. Tapi kalau saya kuliah, saya memilih kuliah, berarti saya memilih untuk berpengetahuan. Nah, inilah kemungkinan ini, pilihan ini dengan pilihan ini. Ini semua mengandung ketidakpastian. Apakah saya kuliah saya bisa hidup? Apakah saya benar bisa berpengetahuan? Apakah saya memilih tidak kuliah, saya langsung bekerja, apakah saya bisa hidup? Nah, ini muncul ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Bisa mungkin hidup di sini melalui kuliah, bisa juga hidup di sini kemungkinan langsung kerja. Inilah kemungkinan, ya, kemungkinan. Nah, itulah yang apa bisa dikatakan bahwa ketidakpastian ini karena adanya kemungkinan tadi. Kemungkinan ini bukan peluang, enggak. Ya, dalam matematika kita tidak bicara peluang yang di kemungkinan ini, tidak. Ini kemungkinan yang masih di imajinasi manusia, belum bisa dihitung. Cuma diri cuma diri kita sendiri yang bisa hitung. Ya. Dan masing-masing ada dampaknya. Saya tidak kuliah berarti saya tidak punya ilmu pengetahuan. Kalau saya pilih kerja, kalau saya pilih kuliah, berarti saya tidak punya uang, tapi saya punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau saya kerja, berarti saya punya uang, tapi saya mungkin minim pengetahuan. Nah, itulah dampak dan kemungkinan. Nah, ketidakpastian yang berasal dari kemungkinan karena ada dampaknya ini menimbulkan beban. Beban ini bisa moral, bisa material ya. Biaya sudah pasti material. Kayak tadi, kalau macam kita kuliah ya pasti butuh biaya, gitu ya. Dan yang berikutnya yang pasti dalam ruang lingkup ekonomi adalah resiko. Kita ini coba meminimalisir ketidakpastian itu untuk mengecilkan risiko. Dalam manajemen keuangan, ya, kita hanya berpikir memilih peluang terbaik untuk risiko yang kecil. Tidak harus bahwa risiko tuh sama dengan nol, itu sulit ya. Itu sulit. Nah, inilah konklusi-konklusi dari tiga ini bahwa ketidakpastian itu datang karena adanya kemungkinan dan dampaknya, dan juga melahirkan ini, risiko ini. Nah, inilah yang perlu perlu dihati-hati oleh
ini manusia ini, ya kan? Individu manusia jangan dia merencanakan tentang risiko atas dirinya. Nah, ini paham ya, bahwa apa bukan paham, tapi coba pertajam di kalimat saya itu. Manusia tidak merencanakan risiko terhadap dirinya, ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita coba lihat risiko, risiko tuh banyak ya. Risiko tuh ada yang statis, dinamis, fundamental, partikular. Ya, kalau statis ya begini ya. Semuanya bersifat tetap, tapi risiko tuh tetap ada. Gitu. Contoh begini, walaupun uang misalnya begini kita bawa ke misalnya manajemen transportasi, misalnya jalan itu baik atau jalan itu tidak diaspal, tetap manusia itu memiliki kemungkinan untuk jatuh dengan kendaraan. Contoh, jalan dari AB ke Sentani itu sudah besar. Lalu lintas sudah ada, rambu-rambu lalu lintas 2 jalur. Tapi korban tetap ada. Jadi tidak ada hubungan fungsional yang mengatakan bahwa secara statis jalan diperbaiki, begitu juga jumlah kecelakaan itu akan menurun. Tidak juga. Risiko statis itu tetap ada. Nah, berbeda dengan itu risiko statis yang dipahami. Kalau risiko dinamis itu seperti ekonomi ini, bahwa volatilitas ekonomi tidak tidak pasti, harga minyak dunia tidak pasti, ya kan? Terus inflasi kita tidak pasti, eh, penerimaan pajak kita antar waktu ini tidak pasti. Manusia bisa bisa berbuat baik dengan moralitasnya tidak pasti. Nah, itulah dinamis. Sehingga risiko itu bisa naik turun karena faktor faktor dinamis ini. Kalau fundamental ini seperti ini. Fundamental ini dia tidak bisa, dia berbeda dengan partikular. Fundamental ini begini, dia tidak spesifik dan dia tidak bisa di apa ya digabungkan begitu. Kalau macam persoalan risiko di partikular kan begini. Jika pilihan saya menjual apa ya, misalnya apa ya, contoh ya, eh, musiman contoh. Oh musim hujan berarti kan tidak boleh jual es toh, ya kan? Berarti kalau musim hujan kau harus jualnya payung, ya toh. Kalau musim panas jualmu es gitu. Jadi kalau kau musim panas kau jualan es, tapi kalau kau musim hujan kau jualannya payung. Itu partikular, risiko partikular dalam ekonomi. Beda dengan fundamental. Fundamental tidak bisa digabung begitu. Oh, saya musim panas saya jualan ini, terus musim hujan saya jualan ini. Kalau fundamental tidak bisa. Fundamental kayak tadi dia dinamis, ya. Risiko yang dinamis. Nah, manusia itu akan diperhadapkan oleh risiko statis, dinamis, fundamental, partikular dalam waktu bersamaan. Sehingga manusia itu butuh rasionalitas tadi itu. Kenapa manusia didesain rasionalitas? Karena manusia akan diperhadapkan risiko statis, dinamis, fundamental, partikular dalam waktu bersamaan. Beda dengan organisasi. Organisasi, oke, tahun ini saya dapat masalah dinamis. Oh, tahun depan mungkin saya fundamental yang kurang. Tapi kalau manusia, hari lepas hari kita akan dapat statis, dinamis, fundamental, partikular. Makanya manusia itu didesain untuk rasional. Supaya apa? Manusia itu makanya, bukan supaya apa, mengapa manusia itu harus rasional. Ingat kata kuncinya ada di rasional. Nah, itulah yang menjadi poin-poin pembentuk ya. Kenapa manusia harus mengurangi risiko ya. Ini seperti di gambar ini ya. Ketidakpastian itu akan ada di seputaran ini ya. Manusia akan seperti ini. Nah, tergantung manusia dia menggunakan rasionalnya atau irasional. Irasional ya perspektif dia ya. Dia bisa meramal, dia bisa apa ya menggunakan alat-alat yang apa ya eh, tradisional ya. Melihat apa ya, mungkin oh ke sana baru garis tangan diramal kupu garis tangan itu bahwa oh aku punya risiko ini masa depanmu begini itu tindakan-tindakan irasional. Ingat bahwa dalam matematika irasional tidak berarti buruk ya di sini. Bukan berarti kau meramal kupu tangan itu buruk, enggak. Ini bukan masalah buruk dan tidak. Ini masalah pilihan. Manusia itu memilih untuk dia bersikap merencanakan dirinya itu yang harus dibedakan ya. Irasional bukan berarti buruk, rasional yang baik tidak. Ini tentang pilihan manusia. Karena tadi ketidakpastian tadi. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami tentang beberapa substansi filosofi ini ya.
Nah, di sini ada apa ya? Saya coba yang saya pahami ya di sini ya bahwa kenapa bisa ketidakpastian itu muncul secara akademik itu begini karena ada pengetahuan yang tidak sempurna begitu. Misalnya begini, kalau di keuangan atau di akuntansi itu ada asimetris informasi ya. Ada pengetahuan yang tidak berimbang antara anak buah dan pimpinan misalnya. Itu yang ada istilah apa ya, silo mentality ya. Bahwa kita tidak jalan bersamaan. Itu dalam pendekatan perencanaan itu disebut silo mentality. Jadi misalnya organisasi keuangan tidak sejalan dengan organisasi perencanaan. Jadi keuangan maunya dia egoisme. Nah, itulah silo mentality. Kenapa dia bisa muncul silo mentality itu? Silo mentality itu bisa muncul karena apa? Karena ini penyebab apa ya? Pengetahuan itu tidak sempurna antar antar individu itu, antar manusia itu pengetahuannya tidak sempurna. Makanya tujuan kalian berpendidikan ini bukan untuk kerja. Sebenarnya saya itu tidak sepakat bahwa tujuan orang sekolah itu untuk kerja. Enggak. Tujuan orang sekolah itu untuk mengurangi tadi pengetahuan yang tidak sempurna ini. Supaya apa? Kok risiko hidup itu kurang gitu ya. Nah ini yang coba coba adik-adik pahami dari segi akademik bahwa coba pelajari ini ya bahwa ketidakpastian secara ekonomi juga karena ada pengetahuan yang tidak sempurna dari pelaku-pelaku ekonomi itu ya. Itu secara teori ya yang saya pahami. Nah yang berikutnya ada dua risiko ya. Unexpected rates dalam dalam artian yang kita tidak bisa perkirakan dia dalam artian itu berarti di batas pengetahuan kita. Kalau yang di kalau yang kita sudah perkirakan expected rates berarti kan kita bisa ukur dia secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kita bisa kira begitu. Oh kalau saya beli di kios sana 10.000 di sini 9.000 berarti saya kalau beli di sini masih untung 1.000. Tapi saya di sana harganya murah tapi jalan itu gelap, tidak ada ojeknya. Kalau yang 10.000 sana ada ojeknya, ini pilihan. Ya. Ini ada pilihan. Misalnya, perkiraan ini bisa begini. Saya beli di kios sana harganya 10.000. Saya beli di kios yang di sini 9.000. Kalau secara material, saya untung 1.000 kalau membeli di sini. Tapi kalau saya ke kios ini, di sini ada orang mabuk, jalannya tidak baik, gelap, tidak ada transportasi. Secara rasional orang manusia dia akan lebih memilih mengorbankan 1.000 tadi, ya kan? Mendingan saya beli 10.000 daripada saya korban. Itu rasionalitas yang bekerja. Nah ini coba pahami ya. Itu di itu berarti rasional manusia memperkirakan secara kualitatif. Ya, kalau yang secara kuantitatif berarti tadi perusahaan ya. Kita memperkirakan apa? Oh, kalau kita mengutang, kalau kita pola utang itu investasi ya. Jangan bedakan utang antara manusia dengan manusia. Bond itu beda ya. Kalau dalam negara, utang itu investasi. Kita bisa pakai skenario investasi, kita bisa skenario utang. Itu bagian dari investasi. Bedakan utang di dirimu masing-masing. Kau utang sama kau teman. Perspektif negara itu bukan kayak begitu konsepnya. Kalau perspektif negara, utang itu bagian dari cara investasi. Jadi kadang orang keluar-keluar itu ya adik-adik dalam ini di negara, utang negara semakin naik itu bagian dari investasi. Jadi logika pikiran utang yang di kampung-kampung itu saya datang bon barang di kios itu bukan seperti itu logikanya. Utang negara itu investasi. Itu sudah diperkirakan itu expected rates-nya itu. Nah itu ya adik-adik ya. Nah secara moral cara manusia menghadapi ketidakpastian ini ada yang dihadapi, ada dihindari, ada yang tidak dihadapi. Tapi coba kita fokus di yang hadapi. Nah, yang dia hadapi ini yang tadi ini ya. Dia bisa rasionalitas atau dia irasional. Nah, coba kita tidak menyinggung irasional ya. Karena kita dalam kaidah mimbar akademik, maka kita coba lihat yang rasional. Nah, yang rasional ini ya, yang rasional ini ada argumentasi dari Max Weber banyak hal tapi saya coba di Max Weber karena Max Weber ini sosiologi ya sosiologi dalam artian
Sosiologi ini tentang perilaku manusia, apakah apakah apa yang saya lakukan hari ini atas perilaku saya itu baik untuk orang lain. Jadi begini, secara secara Max Weber selalu bilang begini, sinonim ya. Baik itu sinonim. Sehingga begini, kalau kau lakukan kebaikan itu sinonim apa, antonim dari manusia yang lain. Antonimnya kan berarti perilaku buruk. Kalau kau lakukan baik untuk orang lain, itu antonim lawan kata dari orang lain. Orang lain tidak mengharapkan tidak baik kan. Sama juga. Kalau kau lakukan tidak baik, maunya orang lain itu baik. Itu maksudnya Max Weber dalam sosiologi ya. Jadi kalau kau lakukan tidak baik, tapi maunya masyarakat itu baik. Sekaligus juga, begitu juga kebalikannya. Kalau kau lakukan baik, manusia itu tidak mau kau lakukan tidak baik. Seperti itu ya. Nah itu Max Weber melihat sosiologi perilaku orang dari situ. Nah dia katakan ada dua itu rasionalitas dari bukan rasionalitas itu kan pola pikir, logika dan nalar ya. Nah di dalam rasionalitas itu ada tujuan dan nilai. Nah ini yang adik-adik harus pahami sehingga paham rasionalitas dari tadi manusia itu hadir dengan Max Weber coba menjembatani antara tadi imajinasi tadi lahirnya rasional ya, manusia coba menghindari ketidakpastian tadi ya untuk mengurangi risiko untuk tadi ya. Karena apa tadi ada dua tadi kalau menurut Max Weber ada tujuan dan nilai. Tujuan ini berarti instrumen rasional ya. Kalau kita coba membaca Max Weber itu ada tujuan ini ada dua ya. Cara kita itu sama dengan tujuan kita begitu. Jangan tujuan kita ke sana caranya begini. Itu tujuan yang dimaksud dengan instrumen rasional. Kalau baca bukunya Max Weber itu tujuan itu dimaksud dengan instrumen rasional. Dalam artian apa? Cara, mekanisme dengan tujuan itu harus sama. Yang berikutnya adalah nilai. Nilai ini adalah nilai dari ini. Ya. Nilai dari, jadi kalau kita bisa kali dia nih. Kalau kita bisa tulis N. Ya. Nilai itu nilai dari tujuan. Jadi tujuan itu kalau tidak bernilai, ya sama aja. Nilainya kemana? Ke manusia ini, kembali lagi. Ke manusia. Dia rasional kan tidak tadi konsepnya. Tak? Memilih pilihan atau rencana tentang dirinya sendiri. Gitu. Kita tidak usah berpikir yang lain dulu. Tapi rasionalitas manusia memilih untuk merencanakan tentang dirinya sendiri. Nah, Max Weber katakan ada dua, tujuan dan nilai hakikatnya. Tujuan ini melalui instrumen rasional. Nah, instrumen rasional ini harus dibarengi dengan nilai. Tujuan itu berakhir dengan nilai. Nilai apa dari tujuan itu? Manusia. Bukan benda atau barang. Tidak. Tapi manusianya. Nah, inilah konsep yang kita bisa bisa tarik garis benang merah bahwa inilah asal muasal perencanaan itu, ya. Perencanaan akibat dari rasionalitas manusia itu. Ini kan dari rencana. Nanti adik-adik bisa secara secara tata bahasa bahasa apa macam ini rencana ditambahin buan ini adik-adik bisa inilah pelajari sendiri ya. Tapi perencanaan itu menurut hemat saya dia lahir dari situ. Ya. Epistemologinya seperti itu. Bahwa karena manusia berpikir tentang dirinya, maka dia harus merencanakan itu. Tentang dirinya sendiri. Karena apa? Mengurangi ketidakpastian tadi. Karena ketidakpastian itu munculkan resiko. Risiko ini ada yang terukur dan tidak. Nah, untuk kita bisa mengukur apa expected risk tadi bahwa risiko harus terukur, maka kita butuh rencana tadi. Nah, Max Weber tanya katakan ada dua, tujuan dan nilai. Nah, perencanaan ini kalau kita bisa analogikan bahwa dia mengandung tujuan dan nilai. Nah, inilah epistemologi dari kalau kita ditanya perencanaan itu apa? Nggak usah kau bicara perencanaan yang sekarang ini kau dengar dari berita, enggak. Tapi secara ilmu pengetahuan tuh perencanaan itu lahir dari apa? Nah, kalau ditanya perencanaan itu lahir dari apa? Dari manusia. Manusia kenapa bisa munculkan perencanaan? Karena dia selalu dibayang-bayangi oleh ketidakpastian itu. Hidup kan tidak besok. Hari ini
Saya makan besok, makan tidak. Nah itu ya, muncul seperti itu. Nah itulah yang menjadi latar belakang, bukan latar belakang, epistemologi dari lahirnya kata perencanaan. Nah ini ada bisa lihat di samping sini ya. Ini kita bawa ke ke ilmu ekonomi. Coba ingat-ingat ilmu ekonomi. Ilmu ilmu ekonomi kan sederhananya begini. Kita sumber daya itu terbatas sekali, terbatas. Air itu mungkin bisa jadi tidak terbatas. Coba contohnya, air sekarang sudah kurang. Itu memunculkan bahwa air yang dulunya tidak terbatas menjadi terbatas. Ya kan? Tapi ini manusia berjalan di antara keinginan dan kebutuhan. Ini sulit. Saya juga sulit membedakan keinginan dan kebutuhan di dalam waktu bersamaan. Tadi ya, tadi. Coba adik-adik ingat yang di sini. Kenapa manusia sulit memilih mana keinginan, mana kebutuhan? Karena tadi manusia itu berjalan bersamaan dengan ini, statis, dinamis, fundamental, dan partikular. Manusia terbatas, bisa berpikir dalam waktu bersamaan dengan cepat untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Itu sulit ya. Sulit sekali itu. Karena apa? Manusia juga statis, manusia dibarengi dengan dinamis, manusia harus berpikir fundamental, manusia juga harus berpikir spesifik tentang partikular. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Sehingga apa? Manusia itu harus apa? Ya, rasional dalam memilih. Sehingga apa orang bilang ilmu ekonomi kan, kalau ditanya ilmu ekonomi apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan kan? Memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan manusia. Nah, inilah kalau macam kita mau lihat keterkaitan tentang ekonomi dengan perencanaan itu sendiri. Karena kita sudah tahu perencanaan adalah, kalau menurut Max Weber, mengandung dua tadi, tujuan dan nilai itu sendiri dari manusia. Ya, ini yang adik-adik coba coba renungi supaya paham tentang esensi dari perencanaan. Coba jauhi dulu membaca deskripsi perencanaan adalah, jangan dulu. Karena nanti substansinya sulit. Karena nanti habis ini kan kita belajar tentang perencanaan pembangunan ya. Coba pahami dulu perencanaan di slide ini. Nah itu ya. Oke, eh, berikutnya slide berikutnya ini. Ya, slide berikutnya yang terakhir ini. Kita mulai dari bawah ini. Nah ini Peter Hall 92. Rangkaian aktivitas secara berurutan. Ingat baik-baik. Ini secara berurutan. Jadi dalam artian tanggal begini ya. Harus begini. Makanya di beberapa dokumen perencanaan, yang di perencanaan ekonomi, kita bisa dengar peta konsep, ya, kita bisa dengar roadmap dan lain sebagainya, ya, atau tidak strata dokumen perencanaan, ya. Perencanaan itu banyak, sektoral, perencanaan wilayah, perencanaan keuangan, perencanaan rumah tangga, banyak sekali. Yang penting menurut Peter Hall ini bahwa dia perlu tangga. Seperti itu. Sama, kalian SMA dulu baru bisa kuliah, kan? Gitu. Nah, itu maksud dia. Nah, yang berikutnya adalah HILS. Pengambilan ini agak penting. Kalau dalam perencanaan ekonomi ini agak penting. Ya, bahwa misalnya keputusan kita mengambil investasi pada saat autonom atau enggak. Autonom dalam artian begini, kita menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu konstan. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu konstan. Kita mengambil keputusan untuk melakukan investasi di beberapa kemungkinan. Itu kita menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi itu otonom, konstan. Ya. Nah, ini apa logika-logika kalau kita berbicara maksud dari Hills tentang eh, posisi investasi dengan nilai konstan otonom dari pertumbuhan ekonomi. Bisa seperti ini ya. Yang paling penting adalah keputusan ini. Karena keputusan ini terkait rasionalitasnya. Nah, yang berikutnya branch. Branch ini bahwa ini cukup subjektif ya. Diinginkan dan dilakukan. Harapan dia bahwa yang dilakukan itu harus sama yang diinginkan. Tapi diinginkan oleh siapa ini? Oleh individu atau organisasi. Ingat bahwa kita ekonomi, kita berbicara organisasi. Kita tidak bicara individu-individu. Sama kan kita kalau bicara adik-adik ingat ingat ekonomi makro ya. Ekonomi makro itu YD, kalau kita bicara dua sektor kan berarti C plus I ya. Kita bicara C plus I. Kita punya kita punya keinginan kan cuma begini ya. Waktu kita jadi tenaga kerja di investasi ini. Ya.
Berarti kan kita dapat upah kan? Alirannya kan begitu kan? Nah, apa yang didapatkan dari kompensasi dari upah adalah tenaga kerja kan? Iya kan? Tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini kan belum muncul pajak, tapi di lain sisi upah ini kita harus nabung kan? Itu kita berbicara dua sektor kan? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan branch, aktivitas diinginkan dan dilakukan untuk masa depan. Menabung ini corak masa depan. Nah, apakah yang diinginkan ini? Tapi kita tidak berbicara menurut branch ini kita tidak berbicara tentang individu, tapi kita berbicara tentang C plus I plus G dikurang ekspor impor kan. Itu kita bicara ekonomi makro. Nah, ini agak ribet. Kita tidak bisa melihat tabungan sebagai perspektif dari masa depan, tidak juga ya. Nah, itu ya. Nah, lainnya adalah ini ya. Eh, mengenai yang Ben Hacker ini ya. Seni berpikir. Nah, ini saya agak senang dengan ini. Seni berpikir. Ini kalau adik-adik nanti eh, kan ini kan semester 5 ya, ekonometrik ya. Saya juga ngajar ekonometrik kan. Ini kan berkaitan dengan ekonometrik itu kan seni berpikir ya. Seni berpikir sama juga. Makanya saya agak sependapat dengan eh, eh, hacker ini 1980 bahwa seni berpikir yang dapat terlaksana di masa depan. Seperti itu ya. Nah, Friedman. Friedman ini cukup banyak ya. John Friedman ini dia kalau eh, profesor di apa nih perencanaan wilayah di Columbia. Dia tulisannya tuh banyak, orang manajemen banyak pakai itu. Ya. Jadi dia pada intinya ini transformasi. Makanya sekarang Indonesia kan transformasi toh 2045. Nah, dia ini seorang ahli perencanaan regional ya di Columbia. Nah, dia tuh intinya bahwa ada hubungan fungsional antara tujuan dan keputusan. Ini yang paling sulit ya. Bagaimana tujuan itu kita bisa jalan, tapi kita bisa sama-sama mengambil keputusan bersama. Ini paling sulit. Keputusan bersama ini kita bisa cerita dia mudah, tapi untuk dapatkan keputusan bersama itu sulit. Konsensus itu sulit. Saya banyak mengalami pengalaman dalam mendampingi pemerintah untuk melakukan keputusan bersama ini. Ini sulit sekali. Tujuannya kita sepakati, tapi jalan ke sananya ini mau pakai cara mana itu paling sulit mendapat konsensus. Makanya Indonesia melakukan transformasi. Transformasi Indonesia 2045 ini sejalan dengan konsepnya John Friedman ini ya. Konsep apa regional dari Columbia, Profesor Columbia ya. Nah, yang berikutnya eh, Waterstone ini. Waterstone ini dia kalau ada dia bisa download itu bukunya tentang development planning gitu ya. Nah, ini usaha sadar. Usaha sadar kayak tadi karena manusia itu rasional. Kalau dia menggunakan logika ya berarti dia sadar. Nah, terorganisir ya untuk memilih alternatif. Alternatif ini yang tadi ya. Kalau kita lihat tadi, keinginan banyak, kebutuhan banyak, sumber daya terbatas. Kita harus memilih ini alternatif yang cukup untuk kepuasan tadi manusia. Ya. Nah, yang paling penting lagi karena tadi orang-orang dari luar kita coba lihat yang Indonesia punya kalau menurut saya yang harus diingat ya. Cokrowijoyo ini mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Cokrowijoyo ini Bintoro. Jadi Bintoro ini Cokrowijoyo ini bapaknya itu dibunuh oleh Belanda, tapi anaknya jadi duta besar Belanda. Dia membangun kedutaan di Belanda. Jadi dia katakan bahwa mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Ya. Coba adik-adik baca Bintoro Cokrowijoyo di 1977. Banyak dia menulis tentang perencanaan pembangunan, manajemen pembangunan, pengantar administrasi pembangunan, ya perspektif Indonesia sekali, ya. Kalau yang di bawah ini, ya, yang ini ilmu ini lahir dari akar teorinya orang luar. Kita tidak tahu epistemologi dia mengatakan hal itu. Tapi kalau yang ini, Cokrowijoyo ini, dia menulis ini karena dia pernah menulis buku itu. Bapaknya dibunuh oleh Belanda, anaknya menjadi duta besar Belanda.
Jadi dia tahu hakikat kenapa dia munculkan kalimat perencanaan adalah tujuan dan efisien dan efektif. Ya. Nah ini yang perlu adik-adik ingat ya. Nah yang berikutnya adalah yang perlu kita nanti diskusi banyak ini tentang ini. Apapun kalimat ahli-ahli ini bahwa NKRI NKRI berada di bawah sistem perencanaan ini ya. SPPN ini sistem perencanaan pembangunan nasional. Kalau kita buka apa bunyinya di sana, itu tindakan masa depan urutan pilihan dan perhitungan sumber daya. Itu maksudnya. Ya. Di dalam SPNN ini dia banyak membawai kita tentang uang, ya, uang dan juga kewenangan. Makanya ada desentralisasi, ada otonomi daerah. Ini kan delegasi kewenangan kan. Kewenangan dikasih uangnya juga ngikut begitu. Nah, inilah yang Indonesia gunakan. Walaupun desentralisasi itu di zaman kolonial itu sudah ada. Ya. Di zaman kolonial itu sudah ada. Apa itu desa? Desa itu adalah bentuk desentralisasi paling utama. Ya. Sekarang baru kita zaman reformasi muncul lagi 2004 ini SPPN ini tentang uang dan kewenangan. Nah, ini nanti kita banyak belajar. Nanti kita diskusikan di kelas banyak tentang ini ya. Jadi adik-adik bisa sikapi ini untuk menambah vokabulari. Tapi kalau kita akan banyak diskusi tentang SPPN. SPPN itu apa? Sistem, S-nya itu sistem, P-nya itu perencanaan, P-nya lagi pembangunan, N-nya itu nasional. Nah ini makanya ada pusat dan daerah. Nanti kita lihat dokumen-dokumen perencanaan dan lain sebagainya, pendekatannya apa. Jadi ada pendekatan top down, bottom up, ya. Terus ada apa istilahnya itu kolaboratif, ya. Bahwa sekarang itu ada istilahnya game changers, ya. Kalau sekarang pendekatan nasional itu ada istilahnya game game changers. Itu super prioritas, ya, super prioritas. Jadi kalau nasional sekarang 2045 bagaimana invest to pertahanan gitu ya. Bagaimana kita berbicara pertahanan yang lebih inklusif gitu ya. Kita ada istilah game to changers. Nah, itu apa dari SPPN. Jadi nanti kita banyak berdiskusi tentang SPPN ini. Yang ini adalah vocabulary kita, landasan kita. Tapi kalau kita berbicara perkembangan perkembangan pembangunan nasional, kita jangan berbicara pembangunan nasional negara miskin, negara berkembang. Saya kurang sepakat itu ya. Saya, kita membatasi diri kita sebenarnya. Kita cukup tahu saja dan kita jangan mendikotomi kita bahwa kita mempelajari sistem negara berkembang begini, negara maju sistemnya begini. Walaupun kita tahu ya, adik-adik ya, di beberapa negara Eropa itu tidak ada namanya RPJP, RPJMD itu tidak ada. Jangka panjang itu tidak ada. Mereka cuma ada itu roadmap dan rencana perencanaan sektoral. Di negara berkembang saja yang muncul RPJP. Karena apa? Alasan apa? Kenapa bisa berbeda? Karena sumber pengetahuannya berbeda. Nah itu ya. Makanya karena sumber pengetahuan berbeda, makanya nanti di materi perencanaan pembangunan satu ini, kita banyak diskusi nanti tentang ini. Bagaimana kita masa depan itu secara urutan, tapi juga pilihan urutan itu. Tapi juga di lain sisi berbarengan dengan perhitungan sumber daya. Sumber daya apa ini? Alam dan manusia. Gitu ya. Nah itu, adik-adik pengantar yang adik-adik coba cermati baik-baik untuk kita coba diskusinya tentang hakikat perencanaan ini dulu ya. Nah, yang berikutnya ini, yang berikutnya yang terakhir adalah nanti besok di kelas kita coba lihat pembangunan. Pembangunan ini kan begini ya, kan kita nanti kan ini kan perencanaan pembangunan. Ini ada satu ya. Yang tadi coba pahami dulu perencanaan itu. Nah, besok di kelas kita coba cerita tentang pembangunan ini. Pembangunan itu kan begini sebenarnya. Pembangunan itu kan pendistribusian masalah sebenarnya kalau menurut saya. Karena masalah itu adalah dua, material dan manusia. Bagaimana nilai tadi? Ya. Tadi yang Max Weber bilang perencanaan itu, coba saya ganti ya. Perencanaan itu, perencanaan itu kita berbicara tujuan dan nilai. Ya.
tujuan dan ini ada hubungannya nih. Kita menghasilkan ini kan melalui apa? Melalui instrumen rasional kan, menurut Max Weber itu. Max Weber. Nah, nilai ini harus terkandung atau terjewantahkan nih, di dalam tujuan. Nah, ini sama dengan kalau kita bicara pembangunan. Nah, pembangunan itu ada dua, materi dan manusia. Materi ini adalah keuntungan nih. Kita mau bagi berapa? 70% kah dengan 20 kah? Ini kita berbicara hasil akhir dari pembangunan. Tapi manusianya bagaimana? Manusianya bagaimana? Nah, inilah jika kalau macam kita coba hapus ini, ya, kalau perencanaan tidak sama dengan pembangunan, akhirnya ya sekarang ini distribusi pendapatan tidak betul satu. Harusnya apa? Perencanaan itu sama dengan pembangunan. Supaya apa? Distribusi itu normal. Bukan normal secara ekonometrik ya. Maksudnya begini, negara ambil pajak, ya dibalikan untuk kebutuhan negara. Ingat ya, kebutuhan negara bukan kebutuhan masyarakat. Kalau menurut saya kebutuhan negara. Kalau kebutuhan negara berarti itu sudah mengandung bahwa negara ini memiliki kewajiban mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kita sebut saja kalau kita ambil pajak menjadi tanggung jawab negara, tapi juga menjadi hak negara untuk mengelola pajak itu. Sehingga apa? Kita harus ini bahwa kita harus ada di sini. Perencanaan itu harus sama dengan pembangunannya. Seperti itu ya adik-adik ya. Karena tadi karena tadi Max Weber katakan apa tadi? Max Weber katakan tujuan dan nilai. Kita kita melakukan tujuan pembangunan itu, tujuan perencanaan itu, akhirnya adalah nilai kemanusiaan. Paham ya? Itu moralitasnya. Nah, sedangkan pembangunan, ya, sedangkan pembangunan itu ini materi, materi dan manusia. Kalau materi ini kita bicara ekonomi, kalau manusia kita bicara sosiologi. Nah, bagaimana tadi konsepnya bahwa perencanaan itu bisa sama dengan bisa sama dengan ini pembangunan. Ini yang kita harus diskusikan baik tentang imajinasi dari anak ekonomi pembangunan itu, ilmu ekonomi ini, kita-kita ini. Jangan sampai kita mendiskusikan bahwa perencanaan itu tidak sama dengan pembangunan. Ini yang jadi masalah ini. Ya. Nah, ini yang mungkin adik-adik hal-hal yang mungkin harus adik-adik pahami sebelum kita diskusi banyak ya, karena saya harap kita diskusi banyak tentang berpikir. Ya. Jangan banyak melihat perencanaan adalah ini, jangan, karena kita tidak bisa berpikir itu. Coba adik-adik dalami hal-hal ini dan coba berpikir lebih 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 apa ya, terstruktur lagi tentang itu ya. Nah itu ya mungkin adik-adik sedikit gambaran tentang hal-hal yang kita perlu perlu diskusikan tentang perencanaan ini ya. Khususnya untuk apa eh, 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 khususnya yang perencanaan yang pembangunan nanti kita diskusikan. Mungkin itu ya adik-adik.